The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Yunipriana akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Sejarah Pakistan sebagai Negara yang berkelompok Infratunggul Buana, Yulia Ningsih, Nadia Yunipriana, dan Novita Dwi Satriani. 1. Pembentukan negara Pakistan. Pakistan adalah sebuah negara baru di tanah kuno di Asia Selatan. Wilayah yang saat ini menjadi negara Pakistan memiliki sejarah selama ribuan tahun yang dimulai sejak peradaban Sungai Indus, yang sampai saat ini masih bisa dilihat sisa-sisa peninggalannya. Namun, negara Pakistan modern pertama kali didirikan pada tahun 1947 yang menciptakan dari daerah kekuasaan Inggris di India yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Pakistan terletak secara strategis di antara daerah-daerah penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Mayoritas penduduknya adalah memeluk Islam Sunni. Pakistan merupakan wilayah konflik terpanas di Asia Selatan. Konflik-konflik yang terjadi memiliki kompleksitas yang tinggi karena di samping permasalahan internal, negara tersebut menghadapi berbagai masalah politik, etnis, sosial, dan agama. Sedangkan secara eksternal, Pakistan masih memiliki persoalan perbatasan dengan India. Meskipun nasionalisme Muslim Pakistan berakar pada warisan sejarah Muslim dan seruan untuk memiliki tanah air Muslim, makanya sama majemuknya dengan penduduknya. Dahulu, wilayah Pakistan saat ini merupakan situs dari kebudayaan kuno seperti budaya Neolitik, Megarth, dan peradaan lembah Sungai Indus, dan merupakan bagian dari sejarah Veda, Persia, Indo-Yunani, peradaban Islam, dinasti Turki, Mongol, dan kebudayaan Sikh melalui berbagai invasi. Sebagai akibatnya, tempat ini memiliki berbagai peninggalan dari dinasti-dinasti seperti dinasti Persia, Khalifah Umayyah, Kekaisaran Maurya, Kekaisaran Mongol, Kesultanan Mughal, Kesultanan Sikh, dan terakhir imperialisme Inggris. Pakistan memperoleh kemerdekaan dari imperialisme Inggris pada tahun 1947 setelah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah yang menginginkan negara kemerdekaan dari bagian barat dan timur Kemaharejaan Britania Raya yang didominasi oleh Islam. Setelah mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam. Setelah mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam. Pada tahun 1971, sebuah perang sipil terjadi di negara bagian Pakistan Timur yang akhirnya membuat negara bagian tersebut terpisah menjadi negara baru bernama Bangladesh. Pada 1997, tentara Afgan bernama Mahmud Ghanzi memimpin ribuan pemanah Muslim di atas punggung kuda melewati Khyber Pass pada 17 serangan pertama yang mengarah jauh ke dalam India. Selama 30 tahun, Mahmud menghancurkan dan merobohkan ratusan candi Hindu dan Buddha yang ia anggap sebagai monumen berhala dan kekejian di mata Tuhan. Ia menghancurkan tentara kerajaan Hindu dan menggerebek istana mereka, dan orang-orang merampas banyak emas dan perhiasan dan juga beberapa budak yang mereka urus. Era Mughal juga merupakan masa terakhir bagi Muslim memegang kekuasaan sebelum terbentuknya Pakistan pada 1947. Maka saat Pakistan terlihat masa lalu, mereka melihat pada Mughal.
Mereka mengingat khususnya 6 raja besar Mughal yang memerintah antara tahun 1526 dan 1707, yaitu Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Pada 1845, kerajaan Inggris telah memperluas wilayah dari Bengal hingga Sindh. Dari semua wilayah yang tetap bebas adalah Punjab. Perang kemerdekaan pecah pada Januari dan Maret 1857. Tentara Inggris telah merekrut orang-orang India lokal ke dalam pasukan mereka. Tentara ini diberikan peluru yang diminyaki dengan lemak hewan, namun mereka menolak dengan menggunakan peluru tersebut. Pada 1857, mereka merupakan permulaan dari pemberontakan di Meerut. Pasukan dalam tentara Inggris di Bengal meluncurkan pemberontakan skala penuh melawan Inggris. Pemberontakan tersebut menyebar dengan cepat di seluruh anak benua India. Pada tahun 1906, pemerintah baru Inggris merencanakan pemilihan untuk kursi di Dewan yang disarankan Raja Muda, penguasa kolonial Inggris. Beberapa Muslim khawatir bahwa politisi Hindu mungkin akan memenangkan seluruh kursi karena orang-orang Hindu meliputi hampir 3/4 populasi India. 1906 dan membentuk Liga Muslim Seluruh India, sebuah organisasi yang akhirnya menyebabkan kemerdekaan Pakistan pada 1947. Liga Muslim meminta pada Inggris untuk menyisihkan kursi dewan untuk Muslim dan untuk mengadakan pemilihan terpisah untuk kursi tersebut, sehingga pemilih Muslim bisa memilih wakil mereka sendiri. Salah seorang Muslim yang terpilih untuk Dewan Nasional pada 1910 adalah Muhammad Ali Jinnah, yaitu orang yang mendirikan Pakistan pada 1947. Jinnah merupakan seorang pengacara cerdas dari Bombay yang percaya bahwa umat Hindu dan Muslim hanya butuh persatuan untuk memenangkan kemerdekaan India dari Britania. Pada 1916, Jinnah bertemu dengan Presiden Partai Kongres dan menegosiasikan Pakta Lucknow, sebuah perjanjian antara Liga Muslim dan Partai Kongres. Di bawah perjanjian, Liga Muslim mendukung tuntutan partai agar Britania menjadikan India sebagai kekuasaan dengan pemerintahannya sendiri, seperti Kanada atau Australia. Sebagai imbalannya, Partai Kongres menyetujui prinsip kursi legislatif terpisah untuk Muslim yang dipilih dalam pemilu yang terpisah. Meskipun Jinnah dan Muslim lainnya telah diasingkan oleh Partai Kongres setelah penolakan mereka pada 1920 atas pemisahan pemilu bagi Muslim, Jinnah dan pengikutnya tetap mempercayai persatuan Hindu-Islam sebagai cara untuk memenangkan kemerdekaan India dari Inggris. Namun keinginan untuk persatuan bahkan hancur pada 1982 ketika Partai Kongres mengeluarkan laporan yang menyangkal persetujuan masa lalu atas pemilihan terpisah bagi perwakilan Muslim. Gagasan pemisahan bangsa Muslim di India dimulai oleh seorang penyair besar Urdu Muhammad Iqbal dalam pidatonya pada 1930 untuk Liga Muslim. Iqbal menawarkan visinya untuk membentuk negara Muslim tersendiri yang terpisah dari India. Pakistan adalah salah satu negara yang mampu membuat senjata nuklir. Pada 1986, beberapa ilmuwan Pakistan telah selesai membangun komponen-komponen dari beberapa bom atom, membuat Pakistan sebagai negara Islam pertama yang menjadikan kekuatan nuklir. Pakistan adalah suatu negara baru yang terbentuk sebagai tanah Muslim pada tahun 1947. Tetapi orang-orangnya telah hidup dalam batas-batas sejak peradaban Sungai Indus berkembang 4.500 tahun yang lalu. Pakistan adalah suatu negara yang didominasi oleh kaum laki-laki, yang dimana jutaan kaum perempuannya terbatas melakukan kegiatan di dalam rumah, dan hanya 15% perempuan dewasa yang bisa membaca dan menulis. Pakistan seperti halnya negara bekas jajahan lainnya,
telah dihadapkan dengan masalah yang berulang-ulang mengenai pemerintahan ketika suatu konsensus yang berbasis sistem politik dibutuhkan untuk sebuah kebangsaan yang kohesif yang sejauh ini sering muncul. Seringkali pengambil alihan militer dan pemisah Pakistan Timur sebagai negara yang berdaulat dalam kurung Bangladesh pada 1971 telah menjadi gejala permasalahan ini. Lebih dari 6 dekade setelah kemerdekaannya, orang-orang Pakistan menyebarkan secara luas rasa kewarganegaraan, seperti menggunakan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional dan telah saling bergantung secara ekonomi karena fitur sejarah dan ekologi dari wilayah lembah Indus. Seringkali pengambil alihan militer dan pemisahan Pakistan Timur sebagai negara yang berdaulat dalam kurung Bangladesh pada 1971 telah menjadi gejala permasalahan ini. Lebih dari 6 dekade setelah kemerdekaannya, orang-orang Pakistan menyebarkan secara luas rasa kewarganegaraan, seperti menggunakan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional dan telah saling bergantung secara ekonomi karena fitur sejarah dan ekologi dari wilayah lembah Indus tersebut. Etnis di Pakistan. Republik Islam Pakistan yang pada perkiraan 1993 berpenduduk 122,8 juta jiwa adalah bangsa muslim terbesar kedua di dunia. Meskipun berasal dari 5 kelompok etnis yang berbeda, mayoritas penduduk Pakistan adalah muslim. Minoritas sekte Syiah termasuk Ismailiyah 21, kebanyakan terdapat di Karachi, wilayah barat laut Gilgit dan Bohras, sedangkan markas spiritualnya terletak di Bombay, India. Mayoritas besar Muslim Sunni Pakistan menganut mazhab Hanafi, meskipun minoritas kecil pengikut mazhab Hambali. Bahasa Urdu sebagai bahasa umum masyarakat Pakistan merupakan bahasa baru yang lahir akibat akumulasi etnik dan percampuran berbagai pengaruh budaya dan bahasa, terutama Persia, Turki, India, dan Arab sejak abad ke-13 Masehi di sekitar wilayah-wilayah Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, dan India sekarang. Nasionalis, etnisitas, dan bangsa pada dasarnya memperebutkan konsep-konsep yang telah menghasilkan dan masih menghasilkan banyak perdebatan dan diskusi dalam ilmu-ilmu sosial. Perspektif politik etnisitas memperlakukan kelompok etnis tidak sebagai entitas linguistik budaya, melainkan sebagai aktor politik. Fungsi kelompok etnis adalah untuk mencapai hak-hak politik yang diinginkan dan tujuan yang mereka percaya bahwa mereka sadar sedang ditolak. Hak-hak tersebut akan termasuk sebagai contohnya peningkatan representasi dalam birokrasi federal atau provinsial dan pasukan bersenjata, sebuah peningkatan bangsa dalam federal yang memperlihatkan genangan finansial dari sumber-sumber, kontrol atas sumber daya alam lokal dan berbagi perairan sungai dan panggilan untuk bahasa lokal di sekolah-sekolah dan kantor-kantor umum. Keberagaman penduduk Pakistan berawal dari membanjirnya gelombang pengungsi pertama dari Delhi, di United Province, Uttar Pradesh, the Central Province, Madhya Pradesh, Bombay, Gujarat, wilayah kerajaan Bopai, Hyderabad, dan Junagadh, dan gelombang kedua dari Punjab Timur. Muhammad Ali Jinnah menerima pemilahan dengan keyakinan bahwa baik Indian maupun Pakistan akan tetap memiliki minoritas besar Muslim dan Hindu. Jinnah menghimbau agar Muslim pindah dari India ke Pakistan, terutama mereka yang memiliki keterampilan yang tidak dimiliki Pakistan secara melimpah. Ia mendorong para pedagang, dokter, pengusaha, pengacara, dan pegawai sipil Muslim dari berbagai provinsi minoritas untuk pindah ke Pakistan. Tapi ia tidak menghendaki perpindahan penduduk demi alasan keagamaan. Sejarah perpolitikan Pakistan sejak kemerdekaan dapat dengan rapi dibagi dalam fase pra-1971 dan pasca 1971.
Tahun 1971 adalah suatu titik penentu yang penting dalam sejarah perpolitikan Pakistan. Untuk apa yang didapat pada tahun tersebut, Pakistan mendapatkan penghormatan sebagai negara pertama pada era pasca perang untuk pengalaman kehancurannya. Pakistan memiliki bahasa masing-masing. 115 juta penduduk Pakistan dapat dibagi ke dalam 5 kelompok utama, yaitu Punjab, Sindh, Muhajir, Pakhtun, dan Baloch. Yang pertama, etnis Punjab. Lebih dari 60% penduduk Pakistan adalah orang-orang etnis Punjab. Seperti orang Pakistan pada umumnya, orang-orang Punjab biasanya berperawakan tinggi dengan kulit terang kecoklatan, rambut hitam, dan bola mata coklat, meskipun pasti ada banyak variasi dari norma tersebut. Kebanyakan dari orang-orang Punjab adalah para petani yang giat, menanam gandum dan kapas pada lahan kecil mereka. Beberapa orang Punjab adalah tentara. Hampir 80% tentara Pakistan merupakan orang-orang etnis Punjab. Dikarenakan pemerintah Pakistan sejak kemerdekaan sering menjadi kediktatoran militer. Penduduk Sindh dan Balochistan sering merasa seperti orang terjajah. Provinsi mereka ditempati oleh tentara Punjab. Orang-orang Punjabi juga dikenal sebagai pengusaha yang praktis dan energik. Dan karena keterus-terangan yang hampir menuju titik kekasaran, orang Punjabi begitu bersahaja dengan bahasa resmi yang kaya akan idiom kehidupan pedesaan dan penuh sumpah serapah yang imajinatif. Beberapa orang Punjab, seperti halnya orang-orang New York, sering menikmati penggunaan bahasa yang kuat untuk kepentingan sendiri. For your information, 3/5 penduduk Pakistan berbicara menggunakan bahasa Punjabi, bahasa yang terkait dengan bahasa Sanskerta. Yang kedua, etnis Sindh. Orang-orang Sindh punya kesamaan dengan orang-orang Punjabi, meskipun rata-rata warna kulit mereka mungkin sedikit lebih gelap. Kebanyakan dari orang etnis Sindh tinggal di area pedesaan. Dan sekitar dari setengah penduduk desa di Sindh adalah petani sewaan. Mereka bekerja di bawah terik matahari untuk menanam gandum, kapas, dan padi di atas tanah irigasi yang bukan milik mereka sendiri. Pada umumnya, orang Sindh bersikap santai dan lembut saat berbicara. Namun, sifat-sifat menarik tersebut dikembangkan di bawah kesulitan sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan dan penindasan. Oleh karena itu, orang-orang Sindh memiliki alasan yang kurang untuk bekerja keras dan lebih banyak alasan untuk menjadi bijaksana dan terhormat secara lahir dari orang-orang Pakistan lainnya. Etnis Sindh saat ini lebih miskin dari umumnya, yang lebih dinamis dan orang-orang berpendidikan baik yang baru-baru ini datang ke Sindh, yaitu orang-orang dari etnis Muhajir. Perbedaan ini telah menyebabkan bentrokan di antara dua kelompok etnis. Tidak jarang terjadi baku tembak antara orang-orang Sindh dan Muhajir di jalan-jalan di Karachi dan Hyderabad. Membunuh lusinan manusia dalam satu waktu, dan di pedesaan beberapa ribu orang Sindh menjadi bandit yang mencuri dan menculik orang pada malam hari. Ironisnya, sementara itu orang-orang Sindh memiliki tata krama yang lembut, namun dikenal sebagai provinsi paling kejam di Pakistan. Tidak seperti orang-orang etnis Punjab yang membaca dan menulis dalam bahasa Urdu, orang Sindh lebih sering membaca dan menulis dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Sindh. Bahasa Arab memerintah Sindh pada abad ke-8, 9, dan ke-10. Maka bahasa Sindh, seperti halnya bahasa Punjabi dan Urdu yang berkaitan dengan bahasa Sanskerta, mengandung banyak kata Arab dan menggunakan skrip Arab. For your information, bahasa Sindh cukup dekat dengan bahasa Urdu, sehingga sebagian orang Sindh memahami bahasa Urdu, tapi mereka lebih suka untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. Tidak seperti kelompok etnis lain di Pakistan, etnis Muhajir tidak memiliki fitur ras atau karakter yang umum. Nenek moyang bangsa Muhajir datang di Pakistan pada akhir 1940-an. Dari kota-kota di India,
dan satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah keinginan untuk hidup di negara muslim yang baru. Hanya 8% orang muhajir dari populasi penduduk Pakistan, namun mereka termasuk lebih dari 50% dari penduduk di Karachi dan Hyderabad yang masing-masing merupakan kota paling besar dan terbesar kelima di Pakistan. Orang-orang etnis muhajir adalah satu-satunya yang menggunakan bahasa Urdu sebagai bahasa sehari-hari mereka, karena mereka telah tinggal di kota-kota selama beberapa generasi. Mereka juga lebih berpendidikan dan kadang lebih canggih daripada kebanyakan orang-orang Pakistan lainnya. Oleh karena itu, orang-orang muhajir memegang bagian yang tidak proporsional dalam pekerjaan pada suatu bisnis, keuangan, dan pemerintahan. Banyak kemarahan orang-orang Sind yang membenci keberhasilan dari mereka. Etnis Pashtun. Pashtun terdiri dari 14% dari populasi penduduk Pakistan dan 45% dari populasi Afghanistan yang jarang. Mereka adalah orang-orang yang suka berperang, bekerja keras, dan juga semangat yang ditunjukkan untuk penghormatan bagi mereka. Khas dari keluarga Pashtun adalah menanam gandum di ladang milik mereka sendiri. Terkadang juga ada yang membangun ladang kecil dan menggembala domba serta kambing. Rata-rata warna kulit orang-orang Pashtun lebih terang dari orang Punjabi dan Sind, meskipun ada banyak yang lebih gelap dan bermata tajam. Kendatipun beberapa orang Pashtun memiliki bola mata biru dan bahkan berambut merah. Bahkan dari orang Pashtun yang bermata biru mengklaim bahwa mereka adalah keturunan tentara Eropa yang berjuang untuk Alexander Agung atau Alexander the Great 2000 tahun yang lalu. Etnis Pashtun terkenal di seluruh anak benua karena kode penghormatan mereka, The Pakhtunwali, jalan orang Pashtun. Pendiktean paling terkenal dari kode tersebut adalah balas dendam untuk semua korban. Hampir semua laki-laki Pashtun memiliki senapan dan saat ini juga memiliki beberapa jenis mesin senjata lainnya. Ada ungkapan yang mengatakan jika orang-orang Punjabi menggunakan uang untuk membeli televisi, tapi seorang Pashtun dengan uang, dia akan membeli senjata. Bahkan di beberapa wilayah suku Pashtun, mereka memiliki meriam sendiri. Bahkan di beberapa wilayah, banyak dari orang Pashtun adalah muslim yang taat, melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, puasa selama bulan Ramadan, dan membayar zakat. Etnis Pashtun juga lebih mungkin dibandingkan orang-orang Pakistan lainnya dalam mempertahankan tradisi purda, yaitu membatasi gerak perempuan untuk tetap di rumah. Orang-orang Pashtun berbicara dengan bahasa Pashto, bahasa yang berkaitan dengan Persia, namun menggabungkan dengan pengucapan yang parau seperti penggunaan dalam bahasa Arab. Namun orang-orang Pashtun ini baru diberi kemerdekaan sekitar tahun 2018 karena mereka tinggal di perbatasan dengan Afghanistan. Yang membingungkan adalah pemberian hak kewarganegaraan penuh itu setelah 150 tahun. Etnis Balok. Secara fisik, orang-orang Balok memiliki tubuh yang tinggi dengan kulit sawo matang yang terang dan bola mata yang berwarna coklat terang. Beberapa orang Balok mendiami oase dan menanam gandum, apel, dan aprikot. Namun, yang lebih sering orang-orang Balok mengembala domba dan kambing. Hidup mengembara, terkadang mereka bermigrasi sebagai keluarga dan sebuah cabang dari salah satu suku kemanapun
dimanapun ada padang rumput untuk memberi makan gembalaan mereka. Mereka memerah susu kambing dan domba, juga menjual kulit dan wol. Sekali atau 2 kali dalam setahun, orang-orang pergi menuju kota besar dan mendapatkan uang tambahan sebagai buruh panduan.